Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang pendekatan data pasar atau market based approach. Oke, untuk bahan ajar hari ini atau bahan tayang hari ini bisa diperoleh di link berikut ini. Silahkan teman-teman yang mau mendownload dipersilahkan ke link tersebut. Oke, kita mulai tentang pengertian dan konsep dasar. Dalam market based approach atau pendekatan pasar dalam penilaian bisnis, kita harus tahu apa itu pengertian dari pendekatan pasar itu sendiri. Nah, dalam SPI, pendekatan pasar dilakukan dengan membandingkan badan usaha yang dinilai dengan badan usaha lainnya. Hak kepemilikan perusahaan atau saham yang sejenis yang dijual di pasar terbuka. Jadi dalam pengertian di SPI 2018 ini sudah mengerucut pada perbandingan atas perusahaan yang kita nilai atau saham yang kita nilai dengan pembandingnya di bursa saham. Nah, ini terkait dengan definisi dalam SPI. Nah, sementara definisi atau pengertian di SE 54 PJ 2016, pendekatan pasar membandingkan objek penilaian dengan perusahaan lain yang sebanding. Kepentingan pemilikan perusahaan berupa surat berharga yang diperjualbelikan di pasar. Di sini tidak menyebutkan pasar terbuka. Itu hanya sekedar di pasar saja. Serta transaksi relevan atas saham perusahaan yang sebanding. Transaksi sebelumnya atau penawaran atas komponen perusahaan. Nah, di SE 54 ini pengertiannya lebih cenderung terbuka. Jadi, dia secara umum menjelaskan bahwa tidak hanya pada pasar terbuka saja, bisa jadi atas transaksi sebelumnya, bahkan objeknya pun bisa jadi penawaran atas komponen perusahaan, tidak sekedar saham atau badan usahanya saja. Nah, ini dari SE 54. Oke, kita lanjut ke definisi berikutnya. Nah, ini dari CFI, Corporate Finance Institute. Nah, ini menjelaskan bahwa the market approach is a valuation method used to determine the appraisal value of a business, intangible asset, business ownership interest, or security by considering the market price of comparable asset or business that have been sold recently, or those that are still available. Price-related indicator like sales, book value, and price to earning are usually utilized. Nah, dari sini dijelaskan bahwa pendekatan pasar itu adalah suatu metode untuk menilai bisnis, aset intangible atau aset tak berwujud, bisnis interest, security, dan lain sebagainya. Jadi ini juga lebih luas lagi untuk pengertian atau definisinya. Nah, ini lebih luas lagi dari Corporate Finance Institute. Nah, ini definisinya diperluas lagi atau didetailkan secara umum lagi. Nah, ini gambaran dari definisi CFI pendekatan pasar. Sementara menurut Wiley Finance yang dikemukakan oleh Seth Bernstrom, the market approach aim to derive the value of a company based on how similar firms are priced on the stock exchange or through company transaction. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa pendekatan pasar itu sebenarnya hanya membandingkan berapa mirip sebuah perusahaan dari sisi harga yang berada di pasar terbuka, stock exchange gitu. Nah, ini berbagai macam definisi, pengertian maupun beberapa hal tentang pendekatan pasar yang perlu kita ketahui. Dan masih banyak definisi atau pengertian lain tentang pendekatan pasar. Nah, yang harus kita simpulkan secara konsep dalam pendekatan pasar dengan definisi yang manapun, kita dapat mengambil beberapa hal penting dalam definisi pendekatan pasar. Yang pertama, setiap definisi dalam pendekatan pasar itu selalu mengemukakan tentang pembanding. Baik itu perusahaan pembanding, saham pembanding yang dijual di bursa, maupun tadi ada sebagian yang menjelaskan intangible asset. Gitu. Nah,
dalam hal ini artinya pendekatan pasar itu hanya dapat dilakukan atau dapat digunakan apabila atas objek yang kita nilai, mau itu tadi bisnisnya, badan usahanya, mau itu sahamnya, ataupun objek yang kita nilai berupa intangible asset seperti pengertian dalam CFI tadi. Intinya pendekatan pasar dapat dilakukan jika mereka memiliki data pembanding. Nah, ini yang harus diperhatikan. Pendekatan pasar hanya dapat digunakan apabila punya data pembanding. Kalau tidak punya data pembanding, maka pendekatan ini tidak bisa digunakan. Oke, nah, yang kedua, data pembanding seperti apa yang dimaksud di sini? Bisa perusahaan lain dibandingkan dengan objek yang kita nilai, mau itu yang kita nilai sahamnya, atau badan usahanya, atau intangible-nya, kita bandingkan dengan saham perusahaan lain, badan usaha lain, atau intangible yang dimiliki oleh perusahaan lain. Atau transaksi sebelumnya. Mungkin beberapa perusahaan pernah ditransaksikan, dan beberapa tahun kemudian dia ditransaksikan lagi. Nah, ini juga dikatakan sebagai kategori data pembanding. Yang kedua yang harus dipahami yaitu konsep resiko. Konsep resiko. Ketika kita sudah menemukan data pembandingnya, maka harus dicari perusahaan dengan data pembanding yang memiliki resiko yang sama dengan objek yang akan kita nilai. Jadi, data pembandingnya harus memiliki resiko yang sama dengan objek yang kita nilai. Mau itu dari sisi ekonomi, industri, maupun resiko market atau pasar dari perusahaan itu sendiri. Nah, yang ketiga, yang dibandingkan adalah rasio ukuran kinerja perusahaan yang sering dijadikan indikator apakah perusahaan ini menguntungkan atau tidak, apakah perusahaan ini liquid atau tidak, dan seterusnya. Nah, gambaran indikator ini atau rasio yang digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan ini dapat berupa contohnya price earning ratio. Harga saham perusahaan dibandingkan dengan net income-nya dari sisi perusahaan. Kalau net income-nya semakin tinggi, bisa jadi harga sahamnya pun semakin tinggi. Kenapa? Karena dari sisi investor menanam saham di sebuah perusahaan tujuannya adalah untuk memperoleh penghasilan. Nah, ini ya. Nah, penghasilan ketika kita investasi di saham ini berupa dividen. Dividen berasal dari net income yang diperoleh perusahaan dari bisnisnya. Nah, net income ini nanti ketika ada rapat umum pemegang saham, ini bisa dibagikan berupa dividen. Atau ketika tidak dibagikan, dia maka akan berubah menjadi retained earning. Nah, ini salah satu indikator ukuran kinerja perusahaan. Perusahaan dikatakan baik atau tidak. Nah, ini salah satunya adalah PER. Yang berikutnya adalah EPS, earning per shares, atau inilah yang benar-benar disebut dividen yang sudah dibagikan dari satu lembar saham yang saya miliki sebagai pemegang saham. Nah, ini juga bisa dikategorikan sebagai indikator kinerja. Ketika earning per share-nya semakin tinggi, maka banyak investor yang akan berlomba-lomba untuk membeli saham tersebut. Ini gambarannya multiple, dan banyak multiple lainnya yang akan kita pelajari dalam pendekatan data pasar. Nah, ini beberapa multiple yang ada di sini ya. Oke, ini secara konsep 3 hal ini harus kita pahami dengan jelas, dengan gamblang, bahwa yang kita cari dalam pendekatan pasar adalah yang pertama adalah data pembanding atas objek yang kita nilai. Kalau tidak punya data pembanding, kita tidak bisa menggunakan pendekatan pasar. Nah, data pembandingnya pun tidak sembarangan. Kita harus melihat resikonya yang sama dengan objek penilaian. Ketika sudah menemukan resiko yang sama, baru nanti kita cari indikator kinerja perusahaan yang sering digunakan apa. Rasio apa yang sering digunakan dalam analisis laporan keuangan untuk menentukan indikator keberhasilan perusahaan. Nah, inilah 3 hal yang menjadi konsep dasar pendekatan pasar. Nah, untuk pembanding itu sendiri, konsep data pembanding itu sendiri yang harus dipahami oleh teman-teman
dalam catatan penilaian bisnis adalah yang pertama, data pembanding harus data yang terpublikasi. Data pembanding harus data yang terpublikasi. Kenapa harus terpublikasi? Dimaksudkan agar mudah divalidasi oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penilaian bisnis. Tujuan penilaian bisnisnya apa? Transaksi jual beli saham. Maka antara penjual dan pembeli harus tahu bahwa data pembandingnya ini bisa diperoleh secara terbuka. Jadi data pembandingnya wajar atau tidak. Data pembandingnya bisa dikatakan memiliki resiko yang serupa atau tidak dengan objek penilaian. Jadi sama-sama antara penjual pembeli yang berkepentingan dalam penilaian bisnis sama-sama bisa memvalidasi data pembanding yang dimaksud. Ini adalah konsep pembanding yang pertama, harus data yang terpublikasi. Gimana untuk data yang tidak terpublikasi? Untuk data yang tidak terpublikasi, selama dia bisa divalidasi oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penilaian bisnis, it's okay, ini masih bisa digunakan. Gitu. Dasarnya adalah bahwa data atas perusahaan yang tidak dipublikasikan ini diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Kalau yang memiliki datanya hanya penjualnya saja, dengan penilainya, pembelinya tidak memiliki data tersebut, maka data tersebut tidak bisa divalidasi oleh pihak pembeli. Maka atas data tersebut tidak bisa atau sebaiknya tidak digunakan dalam penilaian bisnis. Nah, ini gambarannya konsep pembanding. Terus yang kedua, itu yang digunakan untuk menentukan objek pembanding harus atas perusahaan yang resikonya sebanding atau sejenis dengan objek yang kita nilai. Perusahaannya sebanding atau sejenis ya atas objek yang kita nilai. Nah, untuk kriteria sebanding dan sejenis ini nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang terakhir untuk konsep data pembanding, kita harus memilih data pembanding bukan secara acak, tapi pilihan data pembanding didasarkan atas ketentuan dari metode yang digunakan dan hasil analisis yang dilakukan dalam penilaian bisnis, yaitu analisis Porter 5 Force, LCC, dan SWOT. Oke, nah ini, jadi pemilihan data pembanding ini tidak sembarangan. Tidak sembarangan menentukan kriteria-kriteria yang akan kita gunakan sebagai pembanding. Tidak. Tapi tergantung dari ketentuan metode yang digunakan dan hasil analisis Porter 5 Force, LCC, dan SWOT. Nah ini, sehingga tidak semua data pembanding yang terpublikasi di bursa itu bisa kita gunakan untuk melakukan penilaian bisnis dengan pendekatan data pasar. Harus dipilih dulu di mana resikonya sebanding atau sejenis. Bisa jadi data yang terpublikasi dalam satu sektor usaha dalam penilaian bisnis jumlahnya 100. Tapi atas 100 perusahaan tersebut yang memiliki resiko sebanding atau sejenis bisa jadi hanya setengahnya atau 50%-nya. Dari 50% tadi bisa jadi berdasarkan ketentuan metode dalam pendekatan pasar atau berdasarkan analisis Porter 5 Force, LCC, dan SWOT, maka objek yang dapat dijadikan pembanding hanya 3 atau 4 saja. Nah, ini gambarannya untuk mencari data pembanding. Oke. Nah, kita lanjut ke resiko. Resiko yang dimaksud di sini adalah resiko sebanding dan sejenis. Kita mulai dari yang sejenis. Apa itu yang dimaksud dengan resiko sejenis? Yang pertama adalah jenis industrinya sama. Baik perusahaan yang kita nilai maupun data pembandingnya ada dalam industri yang sama. Kalau misalnya contohnya industri alas kaki, maka pembandingnya harus industri alas kaki juga. Gitu. Jangan yang kita nilai adalah industri alas kaki, ternyata pembandingnya adalah aparel. Nah, ini industrinya harus sama, sejenis. Nah, yang kedua, bisnis prosesnya sama. Oke. Bisnis prosesnya seperti apa? Bisnis proses yang dimaksud di sini adalah siklus bisnisnya dari hulu ke hilir. Gitu. Contoh, perusahaan yang kita nilai adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi minyak goreng dari hulu ke hilir.
Dari mulai kebun kelapa sawit dia punya, gitu ya, dari kebun nih dia punya. Pengolahan kelapa sawit jadi CPO dia punya. Pengolahan CPO jadi minyak goreng dia punya. Maka carilah atas perusahaan pembanding yang bisnis prosesnya sama. Sama-sama punya kebun, sama-sama punya pabrik, sama-sama dia juga memiliki hasil adalah minyak kelapa sawit. Gitu. Nah, yang ketiga, bauran produknya sama. Di mana perusahaan yang kita nilai dengan perusahaan pembanding ini menjual produk atau menawarkan layanan jasa servis yang sama. Kalau perusahaan yang kita nilai hanya memiliki manufacturing dari sisi kelapa sawit menjadi minyak goreng, pembanding yang kita punya misalnya sama nih, dari hulu ke hilir, dari kelapa sawit dan minyak goreng. Tapi ada pembanding lain di mana bisnisnya tidak hanya kelapa goreng, kelapa sawit sampai minyak goreng tadi ya. Nah, tapi bisnisnya di sini misalnya dia berkembang atau dia punya bisnis lainnya seperti perusahaan karet sebagai bisnis sampingannya dia. Nah, ini harus hati-hati. Belum tentu atas usahanya bisa kita kategorikan sejenis. Kenapa? Karena dia punya usaha sampingan. Artinya pendapatan yang dihasilkan atas usahanya tidak murni dari kelapa sawit sampai minyak goreng tadi. Gitu, karena dia punya pendapatan sampingan dari karet tadi. Ini harus kita eliminasi dulu untuk penghasilan atau pendapatan dari karetnya. Nah, ini gambarannya produk seperti ini. Sebisa mungkin kita mencari data yang benar-benar dari industrinya sama, proses bisnisnya sama, dan produk olahannya atau produk hasil yang ditawarkan sama. Nah, ini kriteria sejenis. Yang berikutnya kriteria sebanding. Sebanding ini lebih rigid daripada sejenis. Kalau tadi kita bicara hanya dari sisi proses, dari sisi produk. Sementara sebanding ini kita melihat nih. Yang pertama dari growth in sales atau earningnya. Apakah penjualannya sama? Gitu, penjualannya sama. Bisa jadi perusahaan yang kita nilai dari sisi sales dia hanya menjual mungkin 100 ton minyak goreng dalam setahun. Kita dapat pembanding, entah itu di bursa, entah itu mungkin non bursa yang dipublikasikan, ternyata ada pembanding yang menjualnya itu sampai puluhan ribu ton setahun. Nah, dari sisi mungkin industri sama, proses bisnis sama, produk sama, dia dikategorikan sejenis. Tapi dari sisi sales dan earning bisa jadi dia tidak sebanding. Kenapa? Yang kita nilai hanya bisa 100 ton setahun, sementara pembandingnya itu sampai puluhan ribu ton setahun yang dijual. Ini tidak sebanding. Gitu. Nah, ini gambarannya growth in sales and earning. Oke, yang berikutnya struktur kapital atau capital structure. Nah, dari struktur kapital kita bisa melihat modal berupa ekuitas atau hutangnya. Berapa banyak modal yang dia miliki untuk mengembangkan usahanya. Oh, modalnya secara keseluruhan ekuitas ditambah hutang misalnya hanya 1 miliar. Pembandingnya 1 triliun. Nah, ini nggak sebanding walaupun bisa masuk kriteria sejenis. Gitu. Begitu juga dengan jumlah total asetnya. Dia punya berapa pabrik? Oh, pabriknya dia mungkin cuma 1 dan itu hanya di Jawa saja. Sementara pembandingnya punya hampir 10 pabrik di semua pulau. Gitu, di beberapa pulau. Nah, ini belum tentu sebanding. Sejenis bisa jadi sejenis. Gitu. Nah, yang terakhir market share, pangsa pasar. Kalau saya adalah follower ya, di mana saya hanya menjual tadi 100 ton setahun. Sementara pembandingnya adalah dia adalah leader. Dia bisa menjual 10.000 ton dalam setahun. Gitu. Ya, kita tidak bisa menggunakan data pembanding tersebut sebagai pembanding atas objek yang kita nilai. Kenapa? Ketika kita paksakan menggunakan data tersebut sebagai data pembanding, maka nilainya akan ketarik ke arah data pembanding. Sehingga nilai dari objek yang kita nilai pasti hasilnya adalah over value. Nah, ini ya, hasilnya adalah over value. Nah, ini yang harus hati-hati. Oke, ini resiko dari 2 kriteria, yaitu sejenis dan sebanding. 2 hal ini berbeda, jangan disamakan ya.
Kalau sejenis tadi dari sisi industri, proses bisnis, produk, sementara sebanding ini lebih spesifik lagi. Dari growth sales-nya, dari capital structure-nya, total aset, dan market share-nya seperti apa harus kita lihat. Nah, ini dari sisi resiko. Nah, yang berikutnya adalah pemilihan data pembanding. Nah, untuk pemilihan data pembanding ini, teman-teman harus cek yang pertama, ketentuan dalam metode penilaian yang akan digunakan. Setiap metode penilaian punya ketentuan masing-masing. Begitu juga dengan metode dalam pendekatan pasar. Dia punya ketentuan yang harus teman-teman perhatikan dan teman-teman hafalkan, bahkan dikuasai di luar kepala. Itu. Jadi setiap metode punya ketentuannya masing-masing. Kita harus tahu. Nah, metode yang dipahami dan pasar yang sering digunakan ada 3 metode. Yang pertama adalah GPTC, Guideline Publicly Traded Company Method, atau metode pembanding perusahaan terbuka yang dipasarkan di publik. Kalau di Indonesia adalah IDX yang memasarkan. Metode kedua adalah GMNAC, Guideline Merger and Acquired Company Method, atau kalau bahasa Indonesianya ya metode pembanding perusahaan merger dan akuisisi, di mana yang kita jadikan pembanding adalah perusahaan yang pernah melakukan merger atau pernah melakukan akuisisi. Karena objek penilaian akan kita nilai dengan metode ini adalah mereka yang merger dan akuisisi. Nah, ini. Terus metode yang ketiga dalam pendekatan pasar adalah Prior Transaction Method atau PTM. Nah, Prior Transaction Method ini adalah pembandingnya perusahaan itu sendiri. Perusahaan pernah diperjualbelikan sebelumnya, nah saat ini perusahaan diperjualbelikan lagi. Nah, ini untuk Prior Transaction Method kita harus melihat nih, dulu diperjualbelikannya sahamnya atau bisnisnya. Ketika bisnis atau saham yang diperjualbelikan, kondisinya saat itu ekonomi seperti apa? Nah, saat ini bagaimana? Nah, ini gambarannya seperti itu. Nah, terus untuk pemilihan pembanding yang kedua, kita harus melihat kriteria sebandingan yang ditetapkan berdasarkan analisis dalam penilaian. Terutama penilaian bisnis ya, yang kita maksud di sini ya. Ada 3 analisis yang digunakan dalam penilaian bisnis. Yang pertama Porter-Five Force, LCC, dan SWOT. Sebagai gambaran, ketika Porter-Five Force, salah satu kekuatannya yang akan dianalisis teman-teman adalah rivalry among existing competitor. Ya, artinya persaingan antara kompetitor yang ada saat ini. Ketika teman-teman menganalisis di Porter-Five Force bagian rivalry among existing competitor, menyatakan bahwa kompetitor perusahaan yang kita nilai adalah A, B, C, D, E, F, G. Nah, maka perusahaan-perusahaan itulah yang benar-benar kita akan jadikan data pembanding. Kita seleksi berdasarkan ketentuan dari metode dan hasil analisis menyatakan bahwa mereka lah data pembandingnya. Tinggal nanti apakah dari data pembanding yang sudah disebutkan dalam Porter-Five Force masuk dalam ketentuan dalam metode yang digunakan di pendekatan pasar ini. Terus dari sisi LCC, ketika LCC menghasilkan analisis bahwa perusahaan pada posisi growth, ya kita harus mencari data pembanding yang sudah di-state di Porter-Five Force di mana dia posisinya growth. Nah, ini juga harus hati-hati. Jangan sampai dari data pembanding yang di Porter-Five Force, objek yang kita nilai posisinya growth dibandingkan dengan posisi perusahaan yang sedang declining, atau sebaliknya. Perusahaan yang kita nilai declining dibandingkan dengan Porter-Five Force yang posisi perusahaannya pada posisi growth. Nah, ini sudah fatal. Nah, sementara untuk analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, ini akan memperkuat apakah posisi perusahaan yang kita nilai menjadi threat untuk pembandingnya atau sebaliknya. Apakah pembanding menjadi threat ancaman untuk perusahaan yang kita nilai atau tidak? Ketika itu bagian dari ancaman perusahaan yang kita nilai, maka kita akan diyakinkan bahwa benar atas Porter-Five Force dan LCC-nya serta SWOT atas perusahaan ini adalah benar-benar pembanding yang relevan. Nah, ini gambarannya seperti itu antara Porter-Five Force, LCC, dan SWOT. Nah, inilah konsep dan pengertian pendekatan data pasar untuk penilaian bisnis. Nah, untuk metode penilaian bisnis dengan pendekatan data pasar nanti akan dijelaskan di
video berikutnya. Ini aja dari saya catatan tentang konsep, pengertian, pendekatan data pasar dalam penilaian bisnis. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.